Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Cindy Angelita. Saya dan dua rekan saya yang bernama Helendina Winarti dan Rehodina Freti. Kami akan menjelaskan tentang peraturan Bank Indonesia yang akan dimulai oleh Helendina Winarti. Peraturan Bank Indonesia Nomor 95 PBI 2007 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan umum pasal 1. Dalam peraturan Bank Indonesia yang dimaksud dengan 1. Bank konvensional adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 3. Unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah A. Unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. B. Unit kerja di kantor cabang dari bank konvensional yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah. 4. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. 5. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh bank syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. 6. Prinsip syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Pasal 2. Peserta PUAS. 1. Peserta PUAS terdiri dari bank syariah, UUS, dan bank konvensional. 2. Bank syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan penempatan dana dan penerimaan dana dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. Bank konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat melakukan penempatan penempatan dana ke instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 4. 1. Bank syariah atau UUS yang akan menerbitkan instrumen PUAS selain telah diatur dalam pasal 3 wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan. 2. Bank syariah atau UUS yang akan mengajukan permohonan penerbitan instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus telah memperoleh fatwa mengenai kesesuaian instrumen PUAS tersebut dengan prinsip syariah dari Dewan Syariah Nasional. 3. Setelah Bank Indonesia menyetujui instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia mengatur instrumen PUAS tersebut dalam surat edaran Bank Indonesia. 4. Bank syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan bank syariah atau UUS lainnya hanya dapat menerbitkan instrumen PUAS sejak Bank Indonesia menerbitkan surat edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3. 5. Bank syariah atau UUS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat menerbitkan instrumen PUAS yang sudah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tanpa perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu. 5. Tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan penerbitan instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reholina Freti. Ayat 1. Instrumen PUAS selanjutnya sebelum melakukan peraturan Bank Indonesia ini akan diatur kembali di surat edaran Bank Indonesia itu sendiri. Ayat 2. Bank syariah atau UUS
yang akan menerbitkan SMM POAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak perlu menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Pasal 6 ayat 1. Bank Indonesia mengatur jenis instrumen POAS yang dapat diperdagangkan sebelum di SMO. Ayat 2. Jenis dan cara perdagangan instrumen POAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam surat edaran Bank Indonesia. Bab 4. Pelaporan. Pasal 7. Peserta POAS wajib melaporkan transaksi POAS pada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia berlaku. Bab 5. Sanksi. Pasal 8. Bank syariah atau UUS yang melanggar ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang Peraturan Bank Indonesia Pasal 9. Peserta pasar uang antar bank syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan PUAS tersebut. Ketentuan peralihan. Pasal 10. Instrumen PUAS yang saat ini telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia, yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank atau IMA, tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/PBI/2005. Penutup. Pasal 11. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/PBI/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2007 oleh Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Sekian dari penjelasan kami tentang Peraturan Bank Indonesia yang saat ini berlaku. Semoga teman-teman memahami dan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Mulia teh.